Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini Jumat 12 November 2021, pekan biasa yang ke-32. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Mari kita dengarkan bersama. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak, pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang. Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan masih berbicara mengenai pengajaran Yesus kepada para muridnya tentang eskatologi, yakni tentang kedatangan Anak Manusia di akhir zaman. Serupa dengan perikop sebelumnya, Yesus sama sekali tidak menjelaskan kepada para muridnya tentang waktu kapan Anak Manusia itu akan datang. Yesus tidak berbicara soal waktu, tetapi lebih pada situasi dan kondisi yang akan mendahului dan menyertai kedatangan Anak Manusia itu. Agar para muridnya memahami apa yang ia ajarkan, Yesus mengangkat dua peristiwa yang tidak asing lagi di telinga para muridnya, yakni peristiwa air bah pada zaman Nuh yang termaktub dalam Kejadian bab 6 dan bab 7, dan kehancuran Sodom dan Gomora dalam Kejadian bab 19. Kedua peristiwa ini mempunyai elemen yang sama. Yang pertama, orang-orang menjalani kehidupan mereka secara normal seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa. Yang kedua, pada hari tertentu, kehancuran dari Tuhan datang dengan tiba-tiba tanpa adanya peringatan. Melalui dua peristiwa ini, Yesus mau menegaskan kepada para muridnya bahwa kelak kedatangan Anak Manusia akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu, Yesus meminta mereka untuk belajar pada tokoh istri Lot. Pada saat kedatangan Anak Manusia, barang siapa mementingkan materi duniawi yang dimilikinya, maka ia akan dibinasakan. Sementara mereka yang menantikan kedatangan Tuhan tentu akan diselamatkan. Pada saat kedatangan Anak Manusia itu akan terjadi pemisahan. Satu kelompok akan dibawa pergi untuk menikmati keselamatan, dan satu kelompok akan ditinggalkan dan mendapatkan kehancuran serta siksaan yang mengerikan. Pesan buat kita, saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, bacaan Injil yang kita renungkan hari ini menegaskan beberapa hal penting
mengenai kedatangan anak manusia dalam kehidupan kita. Yang pertama, anak manusia akan datang di dalam kehidupan kita ketika semuanya berjalan normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang kedua, Yesus akan datang secara tiba-tiba dan tanpa adanya peringatan. Yang ketiga, pada saat kedatangan anak manusia, materi yang kita miliki di dunia ini tidak ada artinya apa-apa. Dan yang terakhir, pada saat kedatangan anak manusia akan terjadi penghakiman. Yang satu diselamatkan, yang lain akan dibinasakan. Sebagai murid Yesus, kita mesti bersiap-siap dan berwaspada dalam menantikan kedatangannya. Jangan sampai kita terbuai dalam kelesuhan rohani yang pada akhirnya kita masuk pada kelompok yang ditinggalkan Tuhan dan kita mengalami kehancuran dan hukuman yang mengerikan dari Allah sendiri. Semoga Tuhan membangun kelesuhan rohani kita. Tuhan memberkati.